Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Zulfa Irmadi. Nah, di sini kita akan membahas bab 15 yaitu tentang basic configuration. Nah, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama. Di sini ada konfigurasi hostname, lalu konfigurasi host. Yang ketiga, mendefinisikan IP address pada topologi. Yang keempat, konfigurasi IP address router. Yang kelima, konfigurasi IP server dan client. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu basic remote access. Oke, di sini kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Nah, kita lihat terlebih dahulu topologi yang akan kita gunakan. Jadi, hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Misal, di sini terdapat Debian router. Maka kita bisa memberikan Debian router ini sebuah hostname, yaitu router atau router Debian. Sama halnya juga dengan Debian server, Ubuntu server yang mendapatkan hostname atau hidden. Hostname juga dapat mempermudahkan kita dalam memanajemen. Jika teman-teman perhatikan, di sini terdapat tulisan router Debian at router swing desktop. Nah, router Debian adalah user kita. Kemudian Debian adalah hostname kita ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik hostname DBL. Nah, jika secara default Debian server yang kita inputkan memiliki hostname Debian saja. Nah, di sini kita coba ubah hostname-nya. Kita masuk ke root. Nah, cara untuk mengubahnya kita bisa menggunakan perintah yaitu hostname DBL set hostname, lalu nama yang akan kalian ganti. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi FPS Debian. Enter. Sekarang kita coba lihat yaitu hostname DBL. Maka pada status hostname sudah berubah menjadi router Debian. Namun, jika teman-teman perhatikan, pada bagian ini masih menggunakan nama Debian. Untuk mengoperasikannya, kita bisa exit hingga pada halaman login ya teman-teman. Maka di sini saat kita akan login telah berubah menjadi router Debian. Kemudian kita akan merubah hostname milik Debian server dan Ubuntu. Nah, di sini kita ganti hostname satu teman-teman. Kita masuk root. Nah, kemudian masukkan perintah yang tadi yaitu hostname. Setelah itu kita buka yang Ubuntu server 2-nya. Nah, di sini kita masuk terus yaitu sudo kemudian cd. Nah, untuk mengubah namanya kita bisa menggunakan perintah yang sama yaitu ini
Ini adalah hostname. Oke, kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Nah, host adalah mapping antara IP dengan hostname. Di sini kita masuk terus. Nah, setelah kalian masuk ke root, kalian bisa memasukkan perintah yaitu nama /etc/host. Nah, di sini terdapat IP 127.0.0.1, yang mana ia adalah localhost. Di bawahnya sama saja, dan ini adalah sebenarnya adalah localhost. Hanya saja ia memiliki nama yaitu root Debian. Hanya saja ia memiliki nama yaitu VirtualBox root Debian. Nah, di sini kita proses terlebih dahulu. Fungsi host adalah kita dapat melakukan ping dengan menggunakan namanya. Misal di sini saya akan ping nama yang ada di host tadi yaitu lalu saya akan jadi itu namanya saja. Seperti kita melakukan ping IP tadi yaitu 127.0.0.1. Jadi di sini saya akan merubah nama hostnya. Kita bisa masuk ke nano/etc/host. Lalu ubah namanya menjadi router Debian. Lalu ubah namanya menjadi FTF Debian ya teman-teman. Nah, di sini juga kita ubah menjadi FTF Debian. Lalu di sini kita akan ubah pada Debian server. Di sini kita akan ganti menjadi server 1 Debian. Dan kita menjadi FTF Debian. Di sini kita lakukan ping pada Debian servernya. Kita ketikkan ping server 1 Debian. Nah, di sini kita bisa ping ya teman-teman. Lalu kita juga akan melakukan konfigurasi host pada Ubuntu server. Kita lakukan bersama ya teman-teman. Nah, kemudian kita ping. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini telah berhasil ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi.
Nah, jadi di sini terdapat IP address 192.168.56.10/24, yang mana hal itu merupakan IP default dari host OS kita. Nah, di sini kita buka kontrol panel. Lalu nah, di sini ketika kita dua kali lalu ke file, nah di bagian IP address ini terdapat IP yaitu 192.168.1.1.1. Nah, nanti IP yang mengarah ke router VPN-nya adalah IP tersebut. Lalu ada IP dari router ke internal network, yaitu adalah 10.10.10.1/24. Lalu IP dari router VPN ke klien dapat menggunakan IP 172.16.1/24. Untuk IP server VPN-nya kita menggunakan 10.10.10.2/24. Untuk Ubuntu kita menggunakan 10.10.10.3/24, dan untuk IP client Ubuntu-nya menggunakan 172.16.1.2/24. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi IP address router. Nah, di sini kita akan melakukan pada root VPN-nya. Nah, setelah login seperti ini, kita bisa cek pada IP address-nya dengan komen IP address. Nah, jika teman-teman perhatikan, di sini kita memiliki 4 interface. Yang pertama adalah interface LO atau loopback, yaitu IP di mana semua komputer atau host OS pasti memiliki loopback. Kemudian terdapat interface 3. Nah, pada interface kedua ini digunakan untuk mengarah ke host OS. Nanti kita akan coba ubah IP-nya menjadi 192.168.56.10. Kemudian terdapat interface 8, di mana ini adalah adapter yang mengarah ke internal network atau mengarah ke server. Nah, di sini kita akan memberikan IP 10.10.10.1. Kemudian di sini juga ada NO9. Kita langsung saja mengkonfigurasinya. Nah, di sini saya masuk ke root terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan perintah yaitu /etc/network/. Nah, sebelumnya jika teman-teman perhatikan, di sini terdapat tulisan interface NPOS 8, NPOS 3 ini DHCP. Nah, DHCP ini adalah dinamis, jadi nanti IP-nya didapatkan dari OS secara otomatis. Namun di sini kita menggunakan statis karena kita akan menambahkan IP pada adapter NPOS 3 ini yang mengarah ke host OS. Kita ubah dulu namanya menjadi status. Lalu kita konfigurasikan IP address-nya dengan address 192.168.56.10. Kemudian kita akan menambahkan next yaitu 255.255.255.0. Kemudian gateway, lalu kita berikan gateway agar router kita dapat terhubung internet.
Nah, pada bagian untuk mengarah ke internet kita melewati host OS. Jadi di sini kita akan menggunakan IP dari host OS, yaitu 192.168.85.1. Nah, di sini akan menambahkan IP yang mengarah ke internet network. Kemudian kita akan menambahkan IP yang mengarah ke internet network, yaitu 10.10.10.1. Kita tuliskan IPS8, yaitu yang mengarahkan ke internet network. Kemudian di sini kita tambahkan IPS8 internet traffic. Lalu kita tambahkan addressnya, yaitu 10.10.10.1. Netmasknya sama ya teman-teman. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan gateway karena gateway digunakan pada router bagian untuk terhubung ke internet. Jadi untuk terhubung ke internet itu sudah ada pada interface enclosed 3 ini. Lalu kita lanjutkan untuk memberikan IP pada klien Ubuntu. Nah, di sini kita ketik yaitu IPS9 internet traffic. Lalu berikan addressnya yaitu 172.16.1.1. Kemudian kita ketik netmasknya, lalu di sini kita bisa lakukan save dan exit dengan menggunakan ctrl+x, G lalu enter. Nah, di sini kita akan mengapply terlebih dahulu IP yang sudah kita konfigurasi dengan komen systemctl restart networking. Nah, di sini kita cek yaitu IP address. Nah, perhatikan di sini IP-nya sudah terapply ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mengkonfigurasi server dan juga klien. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi bagian terlebih dahulu. Kita masuk ke root. Kemudian kita akan menggunakan komen yaitu nano Nah, di sini karena kita menggunakan static IP, maka pada DHCP kita ubah menjadi static ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan menambahkan IP yaitu 10.10.10.2, lalu netmask 26.26.26. Lalu untuk gateway yang kita gunakan pada server bagian itu ialah yang mengarah ke internet, yaitu dengan menambahkan IP
menggunakan ID 10.10.10.1 ya teman-teman. Kemudian kita X, Y, lalu kita akan mengaktifkan dengan perintah di dan TTL restart networking. Nah, perhatikan pada interface Enpost 3 ini IP-nya sudah ter-apply. Pada Ubuntu tampilannya ini mungkin sedikit berbeda. Kita bisa langsung saja karena ini menggunakan static, maka pada DHCP ini dari true menjadi 0. Kemudian lalu kita tekan spasi hingga saja dengan tulisan DHCP. Di sini kita ketikkan address .2, lalu turun buka, semua yang berbentuk kotak ya teman-teman, seperti ini. Kemudian isi IP yang ingin kita berikan pada interface ini yaitu 10.10.10.3/24, lalu kurung tutup. Lalu kita enter, lalu spasi hingga sejajar. Kita akan tambahkan gedenya dengan menuliskan gateway 4. Kita tutup dua. Kemudian masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita ctrl+X, Y, lalu enter. Dan di sini kita apply terlebih dahulu dengan perintah sudo netplan apply. Nah, jika kita cek IP address, nah di sini pada Enpost 3 sudah terdapat IP-nya. Nah, yang terakhir kita akan mengkonfigurasi IP pada klien Ubuntu. Nah, di sini kita klik tanda panah ini, kemudian web manager, lalu web settings, lalu kita klik pada tombol pengaturan ini. Kita klik yang IPv4. Perhatikan di sini IP-nya masih otomatis. Yang mana kita akan membuat error karena pada router VPN itu kita tidak menyeting untuk DHCP. Di sini kita ubah ke manual. Kita klik yang manual. Nah, lalu di sini kita masukkan IP-nya yaitu 1.2.16.2. 1.2. Max-nya 255 255. Nah, enter gateway-nya yaitu 1.2.1.6.1.1. Kemudian kita apply. Nah, di sini kita off-kan terlebih dahulu. Lalu kita on-kan kembali. Nah, di sini kita telah berhasil untuk mengkonfigurasi IP pada klien Ubuntu. Oke, di sini kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu basic remote access. Jadi di sini kita akan mencoba remote dari host OS ke router Debian. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan konsep remote. Contoh dari klien kita ingin masuk atau meremote dari router Debian, maka yang bisa kita lakukan ialah hanya dengan masuk ke router Debian. Namun realitanya pada dunia nyata, anggap saja server berada pada data center.
Nah, nanti jika terdapat error, kalau kita ingin melihat konfigurasi dalam router Debian ini ataupun server-server ini, misal saja kita sedang berada di luar kota, itu tidak akan memungkinkan kita untuk pergi ke data mana. Jadi itu kita perlu meremote server-server ini dari jauh. Hal ini jauh lebih efektif daripada kita harus kembali lagi ke tata caranya. Untuk meremote-nya, kita bisa gunakan beberapa aplikasi dan pada kali ini kita akan mencoba dengan menggunakan aplikasi Putih. Nah, di sini teman-teman bisa cari yaitu Putih. Kemudian teman-teman klik yang paling atas yaitu download Putih SSH. Nah, di sini teman-teman klik download Putih ini. Di sini teman-teman scroll sedikit untuk mencari yang 64 bit. Nah, di sini kita klik, maka dia akan otomatis terdownload. Oke, karena saya sudah pernah mendownloadnya, jadi saya skip saja ya teman-teman. Maka di sini saya akan mencoba untuk tes melakukan ping dari SOS ke router Debian. Karena jika kita akan meremote dari SOS ke router Debian, maka kita harus memastikan bahwa SOS dapat berkomunikasi dengan router Debian. Teman-teman bisa buka command prompt. Nah, di sini kita akan ping 192.168.133.1. Lalu jika teman-teman perhatikan di sini kita bisa berhasil melakukan. Namun jika teman-teman tidak berhasil melakukannya, teman-teman mungkin harus memastikan terlebih dahulu di vendor virtualnya pada kontrol panel. Lalu di sini kita akan coba buka Putihnya ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan IP dari router Debian-nya yaitu 192.168.137.1. Lalu untuk tipe kita pilih SSH dan portnya 22. Kita open. Nah, jika terjadi error seperti ini, teman-teman jangan panik terlebih dahulu. Di sini saya akan menunjukkan caranya agar di seperti ini lagi. Pertama-tama teman-teman bisa buka pada router Debian-nya, lalu kita masuk ke root. Nah, di sini teman-teman dapat memasukkan perintahnya yaitu apt install SSH. Nah, di sini saya sudah menginstall ya teman-teman. Nah, jika teman-teman terdapat pilihan Y atau no, teman-teman bisa pilih Y. Nah, setelah itu teman-teman bisa memasukkan file ISO-nya dengan cara klik pada gambar yang seperti gambar TV ini. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan lalu pilih ISO-nya. Dan di sini prosesnya kita telah selesai di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini bisa masukkan IP address-nya. Nah, untuk portnya 22, lalu tipenya SSH ya teman-teman. Di sini kita open. Nah, di sini kita akan coba untuk meremote router Debian-nya. Di sini kita masukkan user dari router Debian-nya. Di sini kita bisa melakukan remote ke router Debian. Nah, Putih ini kita bisa melakukan mengcopy konfigurasi. Misalnya kalian ingin konfigurasi IP address, kalau mengetikkan komennya IP
Nah, seperti ini. Lalu jika kita blok pada tulisan IP address ini, maka ia akan secara otomatis tercopy. Lalu jika kita klik kanan, maka perhatikanlah bahwa kita memiliki IP yang sama dengan router jadulnya. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di episode 15 ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.